Terima kasih Nadila atas presentasinya yang cukup gaplang dan bisa dipahami. Kalau saya paham sih, mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Hal penting yang bisa saya garis bawahi dari presentasi Nadila adalah ini pengantar dari buku ini, dan kita tidak mungkin menyimak seluruh presentasi karena memang waktunya sudah habis. Tapi paling tidak isi dari semua yang Anda baca akan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan pada minggu-minggu sebelumnya. Buku ini berisi, kata Nadila, alat-alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring yang berhasil ya. Tapi Nadila juga mengingatkan bahwa tidak semua alat-alat itu efektif. Jadi buku ini ingin memperkenalkan di mana kelebihan dan kelemahan alat-alat itu. Kalau nanti Anda kan masih semester 2 nih, 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, Anda mencari ide penelitian, ingat-ingat bahwa Anda sudah pernah membaca buku ini. Siapa tahu nanti takdir Anda itu tertarik dengan penelitian pembelajaran daring. Jadi simpan itu baik-baik, semua bahan yang sudah Anda baca pada semester ini, karena bisa saja apa yang Anda pelajari hari ini itu sangat berguna bagi 4 tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita tetap ada ya di dunia 4 tahun yang akan datang, insya Allah. Itu ya, tapi ada beberapa konsep sebetulnya di dalam buku ini yang mungkin dilewatkan dengan sengaja oleh Nadila. Misalnya mungkin itu ya maksudnya Nadila mengajak Anda bertanya, ada konsep tentang pembelajaran behavioristik versus konstruktivis, kemudian ada 8 hal tadi, ada 8 poin ya, yang tidak secara detail juga dijelaskan ya. Kemudian tadi Nadila juga menyebut adanya konsep kecerdasan majemuk gitu ya. Silakan kalau Anda ingin bertanya. Saya sih tidak ingin bertanya ke Nadila, biar Anda yang bertanya, saya ingin menyimak saja. Silakan yang mau bertanya. Sebelum kita ke Anissa, kita akan menyimak dulu diskusi kita sekitar 15 menit lah. Silakan. Saya sambil menunggu, silakan Nadila dijelaskan lagi 8 yang dilewati itu. Mudah-mudahan setelah dijelaskan 8 hal yang dilewati itu, tadi ada, kalau tidak salah ada sepintas ya di slide itu ada 8 apa tadi ya? 8 apa tadi? Silakan Nadila jelaskan 8 apa tadi, ada di salah satu slide, boleh ditayangkan lagi salindianya. Ada 8 sebelum masuk ke 4 fase kolaborasi antara siswa dan guru dalam pembelajaran daring. Silakan Nadila. Ya, ini ada 8 karakteristik ya. Itu kan 4 itu, jadi 8-nya kayaknya dilewati ya. Apa 8 itu? Itu pertanyaan saya. Jadi supaya itu juga penting saya kira diketahui loh kawan-kawan. 8 karakteristik lingkungan pembelajaran berbasis web yang berhasil itu apa saja? Yang ke-8-nya itu. Menurut Abdul Rahim. Oh ya, tadi sudah dijelaskan ya 8 itu. Sudah, Pak. Sudah ya. Nggih. Coba bisa diulangi lagi. Ya, menurut Abdul Rahim, 8 karakteristik lingkungan pembelajaran berbasis web yang berhasil. Yang pertama, aktivitas menantang yang relevan dan dirancang dengan baik. Kedua, umpan balik yang memadai dan tepat waktu dari pengajar. Yang ketiga, interaksi siswa ke siswa yang memadai dan tepat waktu. Yang keempat, keterlibatan aktif dalam konstruksi pengetahuan dengan sistem navigasi yang mudah digunakan dengan kuat. Yang kelima, pembelajaran mendalam didorong melalui desain pertanyaan dan tautan ke sumber yang memancing pemikiran. Yang keenam, pembelajaran siswa dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individu. Oke. Sebentar. Balik lagi ke yang keberapa tadi, ke sebelum ini apa Nadila? Pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu, terus gimana? Didorong melalui desain pertanyaan dan tautan ke sumber yang memancing pemikiran. Kamu bisa jelaskan nggak ini? Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti yang
seperti UTS kemarin, Pak. Bapak kan mempertanyakan bagaimana pemahaman kita mengenai pembelajaran daring ini. Nah, itu tuh merupakan pertanyaan mendalam yang membuat kita untuk memahami dan membuat kita untuk memikirkan cara memahami pertanyaan sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Mungkin kalian masih ingat ya, ini sebetulnya saya sudah lakukan. Saya juga terheran-heran kok. Saya belum baca buku ini, tapi saya sudah melakukannya di kelas. Kalau Anda masih ingat kelas teori sastra ya. Ya, teori sastra itu. Di teori sastra itu kalau Anda pernah ingat, saya pernah bertanya pada Anda, apa pengetahuan Anda tentang ini? Ya, di mana Anda memperoleh pengetahuan ini? Apa hal baru yang baru Anda ketahui dari materi ini? Pernah tidak ingat saya pernah bertanya seperti itu? Kemudian apa yang belum Anda pahami dari materi ini? Kemudian bagaimana cara Anda untuk memahami materi ini, mengatasinya ya? Sumber-sumber apa yang bisa Anda temukan secara daring? Dan akhirnya Anda diminta untuk melakukan itu semua ya. Itu namanya pertanyaan mendalam. Ya. Jadi pertanyaan yang menggerakkan siswa mencari sendiri. Itu sebetulnya pembelajaran dalam perspektif konstruktivis. Jadi yang membangun pengetahuan itu bukan si pengajar tetapi pembelajar, orang siswa ya. Yang belajar itu membangun, tetapi tugasnya guru adalah membuat pertanyaan mendalam itu. Ya, membuat pertanyaan mendalam itu tidak mudah juga. Gitu. Membuat pertanyaan mendalam itu tidak mudah juga. Kan selama ini kebanyakan dalam pembelajaran tradisional, kalau Anda belajar biasanya Anda diminta untuk menjawab pertanyaan ya. Pernah tidak Anda diminta untuk membuat pertanyaan? Jarang sekali membuat pertanyaan. Makanya ketika Anda hadir dalam sebuah pertemuan seperti ini, lalu ada kesempatan, Anda ingin bertanya? Bingung ya. Apa ya, mau nanya apa, bagaimana nanyanya. Nah, jadi tolong dibiasakan Anda sudah mahasiswa, bukan siswa lagi ya. Setiap kali ada dimanapun dalam perkuliahan apapun ya, biasakanlah untuk bertanya. Karena pertanyaan itu tanda bahwa Anda ingin terlibat di situ. Ya, bahwa Anda ada di situ. Anda ingin berada di situ, Anda menyimak dengan baik sehingga Anda bisa memberikan respon dengan baik. Seperti apapun pertanyaan Anda tidak masalah. Dan pasti narasumber yang baik dia akan selalu akan menghargai apapun jenis pertanyaannya. Tetapi kemauan Anda bertanya itu adalah salah satu cara menghadirkan diri secara kognitif di dalam pertemuan ini. Jadi yang namanya pertemuan, kehadiran di dalam pembelajaran online bukan hanya sekedar Anda hadir mengisi daftar hadir daring yang banyak disalahpahami, itu tujuan administratif saja ya. Tetapi yang paling substansial dari kehadiran di dalam pembelajaran online adalah Anda berusaha untuk terlibat sekecil apapun dalam sebuah pembelajaran. Bisa membantu, bisa bertanya, bisa mengoreksi, bisa membantu memperjelas. Nah, di Google Classroom saya sudah memberikan sebetulnya semua yang dijelaskan itu. Dan yang menarik juga dari presentasi Nadila ya, coba bayangkan. Buku ini ditulis tahun 2005. 2005 itu Nadila masih ada di mana?